One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi berbasis komputer sesuai dengan tugas mata kuliah pengantar sistem informasi. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Alia Ardani Aries dengan NIM H071211061 dari program studi Sistem Informasi kelas B. Nah, terdapat 3 materi yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama ada Transaction Processing System atau yang biasa disingkat dengan TPS. Yang kedua ada Functional Area Information System atau yang biasa disingkat dengan FAIS. Dan yang terakhir ada Enterprise Resource Planning atau yang biasa disingkat dengan ERP. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Transaction Processing Systems. Jadi, Transaction Processing System atau yang biasa disingkat dengan TPS ini adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. TPS merupakan sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Adapun fungsi dari TPS, yaitu TPS akan digunakan oleh pihak manajerial untuk mendata inventaris perusahaan, seperti mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. TPS juga mampu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik dari TPS. Yang pertama, jumlah data yang diproses sangat besar. Pemrosesan informasi dilakukan secara teratur, misalnya harian, mingguan, dan sebagainya. Kapasitas penyimpanan atau basis data besar. Kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena memiliki volume yang besar, dan umumnya memantau dan mengumpulkan data masa lalu. Nah, selanjutnya ada komponen dari TPS. Yang pertama ada masukan atau input, pemrosesan, penyimpanan, dan keluaran atau output. Di dalam TPS terdapat 2 jenis pemrosesan TPS. Yang pertama ada batch processing, di mana data dikumpulkan atau di-batch terlebih dahulu kemudian baru diproses secara bersama. Yang kedua ada online transaction processing atau yang biasa disingkat dengan OLTP. Adalah pemrosesan transaksi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya waktu tunggu transaksi yang lain atau yang biasa disebut process immediately. Dengan kata lain, transaksi disimpan dan dimodifikasi pada saat transaksi berlangsung. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu Functional Area Information Systems atau yang biasa disingkat dengan FAIS. FAIS adalah sistem informasi yang digunakan atau dioperasikan untuk mengotomatiskan serta mengefisienkan proses-proses bisnis per divisi di perusahaan, tetapi antar masing-masing FAIS ini tidak terintegrasi atau hanya berdiri sendiri untuk masing-masing divisi perusahaan. Adapun divisi dari FAIS ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Manufacturing Production atau Production Management. Manufacturing Production adalah sebuah sistem yang menjaring semua kebutuhan produksi, semua hasil jadi dari produksi serta jalan keluarnya hasil jadi produksi atau yang biasa disebut dengan output. Manufacturing Production terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mengelola material, mengelola persediaan, merencanakan produksi dan operasi, dan mengendalikan kualitas. Yang kedua ada Sales Marketing. Marketing dan sales memang merupakan 2 hal yang berbeda, namun keduanya saling terkait. Marketing berperan sebagai think tank yang mendesain pengembangan produk dan strategi pemasarannya, sedangkan sales adalah tim pelaksana strategi promosi untuk meningkatkan penjualan produk. Di dalam sales marketing ini terdapat 2 cara untuk memasarkan produk. Yang pertama hubungan dengan pelanggan dan profil pelanggan serta preferensi pelanggan. Selanjutnya ada Finance Accounting. Finance Accounting adalah suatu sistem yang digunakan oleh produsen untuk memeriksa keuangan di dalam suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Terdapat 3 cara pemeriksaan Finance Accounting. Yang pertama ada perencanaan keuangan dan penganggaran, mengelola transaksi keuangan, dan pengendalian
dan pemeriksaan. Dan yang terakhir ada human capital. Human capital adalah sebuah sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan oleh para produsen. Dalam hal ini, seorang manusia harus dilatih agar bisa sampai pada titik akhir di mana manusia tersebut berguna bagi perusahaan. Lanjut ke materi yang terakhir atau materi yang ketiga, yaitu Enterprise Resource Planning atau yang biasa disingkat dengan ERP. Enterprise Resource Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Adapun fungsi dari ERP yaitu menstandardisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Nah, dalam ERP terdapat 3 cara pengimplementasian. Yang pertama ada on-premise ERP. Implementasi on-premise ERP ini mengharuskan perusahaan untuk memiliki perangkat keras seperti server mereka sendiri, sehingga membutuhkan pemeliharaan dan biaya yang lebih banyak. Yang kedua ada cloud ERP. ERP berbasis cloud tidak mengharuskan perusahaan untuk memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyimpan data mereka, karena semuanya disimpan dalam cloud. Implementasi ERP ini membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan dengan ERP tradisional, sehingga lebih banyak usaha kecil dan menengah yang menggunakannya. Dan pengimplementasian yang terakhir yaitu hybrid ERP. Hybrid ERP memungkinkan perusahaan untuk menjalankan perangkat lunak ERP mereka di bawah kendali mereka sendiri dengan menggunakan server sekaligus menyimpan sebagai data mereka di cloud. Sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak bisa memberi kuliah seperti